Ya, di siang hari ini kita akan membahas emiten nasi, teman-teman ya. Ini berdasarkan kolom komentar yang berhasil saya kumpulkan. Untuk nasi kata sudah keluar LK-nya. Dan betul teman sudah keluar ya. Ini melanjutkan yang kemarin teman-teman. Yang kemarin sudah saya hapus ya. Sekarang ada beberapa emiten ya. Oke teman-teman, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini. Baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar sangat luar biasa. Terus yang telah memberikan subscribe juga yang lama luar biasa. Yang baru terima kasih. Yang telah mensupport dalam bentuk doa juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan terkabul teman-teman. Hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Saya pun berdoa demikian supaya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga pula. Dan yang telah memberikan super thank, terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, kita akan membahas emiten nasi untuk LK-nya teman-teman ya. Dan saya membahasnya semudah mungkin, sesimpel mungkin teman-teman ya. Jadi saya tidak melihat dari finansial apapun, hanya saya itu melihat dari yang terlihat jelas di rangkuman aja di statistik. Metode yang saya gunakan, metodenya ada dua ya, berdasarkan PBP dan berdasarkan PR ratio metodenya ya. Yaitu rumus PBP adalah harga buku dikalikan PBP rata-rata selama 3 tahun. Dan untuk PR ratio, rumusnya adalah PR ratio rata-rata selama 3 tahun dikalikan dengan EPS, ya, earning per share ya, atau laba, teman-teman, laba per sahamnya. Oke teman-teman, kita lihat dulu untuk net income-nya untuk nasi ini ya. Nasi Wahana Inti Makmur. Kuartal 4 dari 62 juta rugi ke 262 juta rugi teman-teman ya. Padahal nasi ini produk nasi teman-teman ya. Kenapa rugi? Ya bisa jadi ini adalah penjualannya yang kurang teman-teman ya. Dari 27 miliar ke 15 miliar ini sudah siap dihitung belum nih harga wajarnya tahun 2020? Kita lihat dulu teman-teman di sini. Kita lihat dulu untuk dividen, belum pernah bagi dividen. RUPS lancar, Mei 2020 lancar teman-teman ya. Terus untuk profil, kita lihat profilnya tahun 2021, 22, 23, 24. Nah, sudah cukup teman-teman, sudah cukup waktu untuk dibahas untuk harga wajar teman-teman ya. Nah, ini kita lihat untuk corporate actionnya sudah insider. Kita lihat insider sudah mulai dijual nih teman-teman ya. Ada 4,5 juta lembar nih. Sudah 7 juta lembar ya dijual sama si Marco Moniaga nih. Oke, kita lihat untuk profilnya. Masyarakat masih kecil 28 ya, tidak lebih daripada 30. Nah, ini ada PT Modis 26. Wahana Kreasi Investama 2,27%. Atas nama pribadi sedikit teman-teman ya. Maaf yang pengendalinya atas nama pribadi cenderung ini kalau udah nama pribadi cenderung sangat gampang saya teman-teman ya. Nah, ini berdasarkan number of shareholder ya, tiap bulannya itu dari mulai bulan November tahun 2024 banyak yang kabur teman 32 19 bahkan terakhir bulan Maret itu 187 akun udah kabur teman-teman ya. Ini untuk holding komposisinya dikuasai sama retail semuanya teman-teman ya. Foreign hanya menguasai berapa nih? Hanya menguasai 0,01 teman-teman ya untuk update bulan Maretnya. Oke, harga IPO-nya 155. Piero Mustafa, Presiden Direktur. Lanjut teman-teman ya, untuk kuartal 3-nya 121 juta ke 53 juta menurun. Kuartal 2 dari 90 juta ke angka 166 juta meningkat. Kuartal 1 213 ke 111 menurun ya. Jadi hanya ada satu teman-teman kuartal 2 doang yang meningkat ya untuk pendapatan net income-nya ya. Bahkan kuartal 4-nya sangat kurang baik. Untuk revenue dari kuartal 3 19 ke 27 meningkat, 18 ke 23 meningkat, 15 ke 23 meningkat. Kuartal 4 kenapa ini ya menurun teman-teman ya. Nah, teman-teman untuk PR ratio 318 SIP ini sudah diindikasikan milik bandar teman-teman ya.
Nah, ini dua di apa namanya di PR rasio rata-rata juga 137, berarti sudah di atas 100, udah fix ini murni milik bandar teman-teman ya. Satu lagi kalau sudah milik bandar adalah sebuah emiten kalau milik bandar dia akan ngambil serendah-rendahnya dan akan menjual setinggi-tingginya. Biasanya kalau ada bandar ataupun ada ketokohan ataupun dan lain sebagainya, terutama yang ada bandarnya ya, dia cenderung menunggu momen ada siklusnya teman-teman. Tunggu aja sampai siklusnya benar-benar dia di up kembali ya. Ini sudah berjalan satu siklus, ini mah enggak teman-teman ya. Saya tidak hitung dulu ya. Ini sudah berjalan satu siklus teman-teman ya. Tinggal kalau dia ke angka 205 lagi dua siklusnya, fix ini teman-teman. Teman-teman kalau suka nasi nanti istilahnya tunggu aja di harga bawah. Sekarang sudah mulai di bawah murah banget teman-teman ya. Harga murahnya itu 77. Nah, ini sudah dimurah banget teman-teman ya. Sudah murah banget. Maka akan kita hitung karena sudah ada harga wajarnya, tapi kita lihat tuh EPS-nya positif enggak? Ternyata masih positif teman-teman ya. 0,18. Oh, belum dikasih tahu. Untuk PBB 0,78 kita lihat dulu rata-ratanya berapa? 1,6 tuh murah teman-teman ya, karena rata-ratanya 1,6 tuh di atas 1 rata-ratanya. Terus untuk harga bukunya 74 perak. Hutang 0,35. Cash pasti di bawah 1 miliar jadi 0 teman-teman ya. Ini hutangnya 21 miliar, total equity-nya 60 miliar ya. Hati-hati aja teman-teman, dikit lagi ya. Nyentuh 0,5. ROE-nya kurang baik juga 0,24. Yang positifnya itu ternyata ini milik bandar aja, teman. Bagus ya kalau milik bandar. Yang penting LK-nya keluar dengan baik, maka dia akan cenderung punya siklus, teman-teman ya. Siklusnya bawah, atas gitu aja, teman-teman ya. Nanti kita akan lihat. Oke, untuk EPS-nya ada 0,18 ya. Jadi kalau sudah milik bandar ini sebagai acuan aja teman-teman ya. Kalau teman-teman wah saya punya nasi tapi nggak tahu nih harga wajarnya berapa sih. Emang sih harga bandar gitu. Cuman kalau ketahuan harga wajar akan semakin enak teman-teman. Enak kita semakin tahu oh ini secara LK begini kondisinya. 137.58. 137.58. Nah, ini walaupun harga wajar Surikate di angka 24 perak teman-teman. Oh, oke gitu kan. Saya sudah tahu sekarang berdasarkan PR rasio ternyata di bawah harga gocap gitu teman-teman. Artinya wah fundamental sudah tidak dibutuhkan lagi karena sudah mulai milik bandar teman-teman. Oke. Secara LK kurang baik ya. Terus paling nanti sentimen teman-teman. Wah, ini LK-nya bagus nih, maka akan di kerek sama bandar gitu kan. Nih, LK-nya bagus nih. Nah, seperti itu teman-teman ya. Terus untuk rumus PBB kita lihat harga PBB rata-rata berapa? 1,67 ya. Kita lihat itu dulu teman-teman untuk harga bukunya 7449. 7449 dikalikan dengan 1,67. 1,67. Di 124. Nah, terserah teman-teman ya. Mau percaya yang mana? Oke, teman-teman, kita tulis dulu sini ya. Ini kita kuartal 4 harga wajar fair rasionya 24. Semakin menurun ya, teman-teman ya. PBB 124 ya, secara PBB juga menurun dari kuartal sebelumnya. Kita catat tanggal 14/04 ya. Oke teman-teman, sudah diketahui ya, ini adalah harga bandar teman-teman. Kalau kita baca dengan fundamental ya, ini harusnya orang-orang fundamental tidak masuk di sini teman-teman ya. Kenapa? Karena secara fundamental tidak baik. Tapi secara bandar oke. Kenapa oke-nya sudah mulai di bawah ya. Ini masih ada target penurunan ke angka 50 ya. Saya lihat kalau teman-teman perhatikan setiap emiten yang saya bikin, lihat aja nanti tanggal 20.01, target tanggal 16 itu biasanya saya culik beberapa emiten suka saya kasih tanda untuk bawahnya teman-teman ya. Nah, kita gedein dulu sebentar ya karena sudah mulai banyak yang dilewati. Kemarin tanda-tanda kenaikan sudah dilewati, bagus satu. Nah, ini tanda-tanda penurunannya belum dilewati di angka 53 dan dia meninggalkan jejak penurunan. Ini bagus teman-teman ya.
Ini juga bagus. Wah, secara TA bagus teman-teman. Kemarin waktu dia up dari angka berapa 55 ya bagus ya. Tanggal 8 pun dia sudah ditutup kembali ya per tanggal sini nih ditutupnya nih. Tanggal 11 dan tanggal 12 itu bagus teman-teman ya. Apakah ada PR? Ada PR dikit nih sisa tanggal 8 ya. Nah, sisa tanggal 8 di sini PR-nya sudah tertembus sama shadow tapi secara body belum, harusnya hari ini tutup dulu gitu ya karena beberapa emiten sudah mulai menutup PR yang tanggal 8 itu ya. Ini tragedi tanggal 8 teman-teman ya, tragedi gap. Hampir semua emiten teman-teman. Harusnya ditutup dulu nih teman-teman di angka 59-nya. Nanti kalau mau turun silahkan. Tapi secara step sudah mulai bagus nih teman di sini ya. Ini sudah mulai bagus berangkat dari bagus teman-teman ya. Dia tidak meninggalkan jejak penurunan ketika di candle di 55-nya. Hanya saja dia masih punya PR masa lalu di angka 53 sama di angka 50. Jadi kalau ke 50 kan gak usah khawatir. Kenapa? Dia mau menuntaskan PR-nya. Oke. Terus smart money kalau sekarang tinggi begini, wah besoknya bisa naik teman-teman ya. Tunggu beberapa hari bisa naik. Tapi kita lihat endingnya karena baru setengah perjalanan ya. Nah, ini adalah smart money sudah mulai ngumpul teman-teman ya. Nanti manfaatin shadow-nya aja kalau teman-teman ingin swing pendek. Target harus bisa melebihi angka 62 untuk mendapatkan dia itu uptrend kembali ya. Apalagi kalau sudah menyentuh target yang angka 71 udah bagus teman-teman. Ini target yang saya targetkan di sini teman-teman. Ya tanggal 16 terus tanggal di 83 di angka 76 dan agak tinggi dikit di angka 123-an ya. Kalau teman perhatikan dari sini 123 itu posisinya ini 200 di sini berarti di antara harga tengah sama harga murah. Nah, 3/4-nya lah di sini teman-teman area sini ya. Tidak melebihi ini dulu deh gitu ya. Nah, target kalau ke angka 276 bisa aja kalau benarnya mau, cuman ini sudah ditargetin ke angka 196 aja tidak jauh-jauh. Berarti dia mau bermain di area harga tengah sama harga murah, teman-teman ya. Nanti ke harga murahnya aja di angka 75, teman-teman. Ini harga murahnya 75. Itu harga murahnya 75, teman-teman ya. Oke, teman-teman, secara TA seperti itu ya. Ini sudah mulai bagus. Terus isian bandar lokal cenderung kembali ngambil, terus ada pembuangan. Seperempatnya sudah dibuang, dia menyisakan barang juga, teman-teman ya. Hari ini naik 1 poin ya, 1,75%. Dan kita akan cek untuk bandar lokalnya dari mulai tanggal 20 Maret. 20 Maret. Nah, 20 Maret. Oke, ada teman-teman kita, teman-teman ya. Nah, jangan patah semangat dulu karena di sini ada smart money yang masuk. Berarti dari golongan teman kita ada yang smart money ya. Teman ya bukan atas nama pribadi biasanya atas nama institusi biasa teman-teman ya. Sama perusahaan. Oke, di situ ada si kakak di CDR ya. Di sini ada si kakak sama CDR bagus teman-teman lumayan dan teman-teman kita banyak juga yang keluar. Tapi 3 hari terakhir ternyata ada pembuangan yang saya bilang 1/4-nya sudah mulai dibuang. Nah, kita cek hari terakhirnya tanggal 11 teman-teman karena ya tanggal 12 tanggal 14 kan belum ya. Oke, sini ada CC yang masuk, teman-teman kita yang pada keluar. Bagaimana dengan Poren? Poren cenderung sudah tidak beraktivitas ya. Terakhir beraktivitas tanggal 17 ya, tanggal selanjutnya dia tidak melakukan aktivitas apapun dari tanggal 18 Februari ya. Dia jual tidak boleh cenderung seperti yang dibiarkan. Jadi ini kita berusaha itu bandar lokal aja teman-teman ya. Oke, secara tes sudah mulai bagus, teman-teman tinggal tunggu aja petikannya. Mudah-mudahan si bandar lokal akumulasi lagi target yang terdekatnya di angka 62 ataupun menutup PR tanggal 8 ya di angka 59. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi FIG ini adalah emiten yang ngasih ini dikuasain sama bandar. Kenapa? Alasannya tadi teman-teman ya, ciri-cirinya sudah ada ketahuan satu di sini ya. Ada PR rasio. Bagaimana katanya kalau dikuasain bandar bagus enggak? Emiten itu teman kalau dikuasain bayar tergantung dari bandarnya gitu kan. Kadang-kadang ngambil sentimen berita ataupun apapun terserah teman-teman ya bisa mengasumsikan itu. Tapi biasanya kalau emiten-emiten dikuasain bayar itu harus ada pertarungan ya. Kalau mungkin kalau lawannya teman-teman kita perorangan ya sedikit, tapi kalau sudah atas nama institusi biasanya keren teman-teman untuk istilahnya untuk kenaikannya ya. Tinggal tunggu aja konfirmasi daripada bandar lokal terus akumulasi. Kalau kita istilahnya retail nyicil, tapi kalau bandar istilahnya akumulasi teman-teman. Karena kemampuan seorang retail itu, kemampuan seorang bandar adalah bisa untuk memaaf harga dan retail hanya bisa menunggu aja. Terus untuk smart money pun masih sama kemampuannya itu teman-teman bisa memaaf harga juga, cuman kesalahan
Cuman kelemahan Smart Money itu cenderung terbatas dananya. Kalau Bana kan tidak terbatas. Gede, kalau Smart Money itu dananya gede cuma terbatas, teman-teman, gitu aja sih bedanya. Teman dia istilahnya bisa untuk sebagai lawan daripada market maker. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk nasi ya. Untuk sementara ini harga wajarnya di 24 perak cenderung menurun dan PBB-nya 124. Itu kalau teman-teman percaya dengan harga wajar. Tetapi kalau teman-teman percaya dengan harga bandar, fix ini sudah mulai dimainkan di harga bawah. Jangan targetnya dengan tinggi-tinggi, teman-teman, saya aja hanya ke angka 123 ya. Paling terendahnya pakai rendah sedikit sedikit 59 di angka 62 atau di angka 70, di angka 77 sama di angka 83, terus di angka tengahnya di angka 92 dan yang terakhir di angka 125. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Untuk nasi secara LKI seperti itu teman-teman ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada tambahan silahkan ditambahkan di kolom komentar, itu akan lebih baik biar menambah informasi yang saya berikan bagi teman-teman yang lain. Tetap jaga kesehatan teman-teman ya, dan ciao.